mempresentasikan materi dengan judul Motivasi berprestasi dalam berwirausaha. Sebelum mulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Zunur Humaira Ruslan selaku moderator dan pemateri pertama. Saya Saswandi Sengaji Sarabiti selaku pemateri kedua. Saya Dimas Arahman Saputra sebagai pemateri ketiga. Saya Redempta Jefaki Banusu sebagai pemateri keempat. Saya Ulfa Poedawe selaku pemateri yang kelima. Tidak memperpanjang durasi, mari kita simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zunur Humaira Ruslan selaku pemateri pertama dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas dua materi awal tentang latar belakang kewirausahaan dan pengertian motivasi berprestasi. Yang pertama tentang latar belakang kewirausahaan. Kewirausahaan atau kegiatan berwirausaha dapat dikatakan membantu perkembangan perekonomian negara dengan menyediakan pekerjaan dan memproduksi barang dan jasa bagi konsumen dalam negeri maupun di luar negeri. Kewirausahaan dipandang sebagai fungsi yang mencakup eksploitasi peluang-peluang yang muncul di pasar. Proses kewirausahaan diawali oleh inovasi yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal misalnya locus of control, toleransi nilai-nilai, pendidikan, dan pengalaman. Sedangkan faktor eksternal berupa peran, aktivitas, peluang, organisasi, dan keluarga. Kita lanjut ke materi kedua tentang pengertian motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi merupakan dorongan yang berhubungan dengan prestasi, yaitu menguasai, mengatur lingkungan sosial atau fisik, mengatasi rintangan, dan memelihara kualitas kerja yang tinggi, bersaing melebihi prestasi yang lampau, dan mempengaruhi orang lain. Sedangkan motivasi berprestasi itu sendiri merupakan motif yang mendorong individu dalam mencapai sukses dan bertujuan untuk berhasil dalam kompetisi dengan beberapa ukuran keberhasilan, yaitu dengan membandingkan prestasinya sendiri sebelumnya maupun dengan prestasi orang lain. Individu yang mempunyai motif berprestasi yang tinggi mempunyai motif untuk meraih kesuksesan. Sekian presentasi dari saya pemateri pertama, saya persilahkan kepada pemateri kedua. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saswandi Sengaji Sarabiti. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri pertama. Yang akan saya paparkan yaitu teori motivasi berprestasi. Teori motivasi berprestasi sendiri pertama kali dikemukakan oleh Maslow. Menurut Maslow, hierarki dari kebutuhanlah yang mempengaruhi motivasi itu. Menurutnya, kebutuhan setiap orang itu bertingkat sesuai dengan tingkatan kepuasannya masing-masing. Contohnya seperti kebutuhan fisik, kebutuhan hukum, kebutuhan sosial, kebutuhan aktualisasi diri, dan lain-lain. Selanjutnya, keterkaitan antara motivasi berprestasi dan kewirausahaan. Sebagaimana yang kita ketahui, motivasi berkaitan dengan tujuan. Artinya bahwa dengan kata lain, motivasi berfungsi sebagai usaha pendorong dalam mencapai prestasi itu sendiri. Dalam hal ini, motivasi berprestasi sangat dibutuhkan oleh para wirausahawan agar seorang wirausahawan dapat mengembangkan usahanya dengan efektif dan efisien. Oke, selanjutnya yaitu sikap motivasi berprestasi dalam kewirausahaan. Wirausahawan sendiri adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usahanya sendiri dan dapat bertanggung jawab atas segala risiko dan juga untuk memperjuangkan sampai usahanya menjadi berhasil atau berprestasi. Dalam hal ini, para wirausahaan dituntut untuk dapat berpikir inovatif dan kreatif dan juga berdaya juang, atau dengan kata lain motivasi berprestasi itu sendiri agar mampu mengambil keputusan dalam resiko apapun. Mungkin hanya itu saja saya mungkin hanya itu saja. Selanjutnya saya kasih kesempatan kepada pemateri ketiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Arahman Saputra, saya pemateri ketiga, dan di sini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua. Nah, dalam sikap motivasi berprestasi, dengan kata lain seseorang itu harus memiliki yang pertama, keterampilan berpikir kreatif. Yang kedua, keterampilan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, keterampilan dalam kepemimpinan. Yang keempat, keterampilan manajerial. Yang kelima, keterampilan dalam bergaul antar manusia atau human relation. Selanjutnya, cara menumbuhkan motivasi berprestasi dalam berwirausaha. Yang pertama, dengan paksaan atau by force, atau melalui pemerintah atau instruksi bersifat memaksa. Pada awalnya, subjek yang melakukan tugas didasarkan pada rasa takut apabila menolak tugas tersebut. Dengan metode ini sangat tepat dilaksanakan oleh mentor atau coach kepada orang yang ingin maju tetapi tidak menyadari potensi raksasa di dalam dirinya. Yang kedua, dengan persuasif atau persuasion melalui cerita-cerita yang menarik sehingga subjek terpikat dan atas kemauan sendiri meniru gambaran tentang keberhasilan orang lain. Metode ini tepat untuk menumbuhkan motivasi berwirausahaan yang belum banyak memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang kewirausahaan. Yang ketiga, dengan stimulasi atau stimulation melalui gambaran dan petunjuk sehingga subjek tertarik dan timbul inisiatif sendiri untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dan metode ini stimulasi akan lebih baik bila diterapkan pada subjek yang sudah memahami permasalahan kewirausahaan. Yang keempat, belajar dari konsep 3M. 1. Mulai dari kecil. 2. Mulai dari diri sendiri. Dan yang ketiga, mulai saat ini juga. Terima kasih. Selamat pagi, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul motivasi berprestasi dalam berwirausaha. Sini saya sebagai pemateri keempat, saya akan melanjutkan materinya yaitu 3 prinsip dasar good time player. Yang pertama saya akan membahas konsultasi. Konsultasi di sini konsultasikan selalu perkembangan bisnis Anda kepada sponsor atau leader Anda setiap minggu supaya Anda mendapatkan bimbingan dari mereka dan dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi sehingga bisnis Anda akan tetap berkembang. Karena merekalah yang peduli akan kesuksesan Anda. Yang kedua, edifikasi. Edifikasi di sini dia membangun atau memberikan kekuatan, mempromosikan, memuji, menghormati sesuatu. Edifikasi juga merupakan prinsip dasar dan kunci vital Anda. Bekerja sebagai membangun jaringan atau network builder. Edifikasikan selalu sponsor atau leader Anda, perusahaan Anda, partner bisnis Anda, crossline Anda, buku-buku positif, dan juga semua DBS. Yang terakhir, ketiga, no crosslining. No crosslining ini dia tidak membicarakan tentang bisnis, apalagi kekurangan Anda di bisnis ini kepada orang yang bukan di jaringan Anda atau kolega bisnis. Tetapi bicarakanlah kepada leader Anda jika mental Anda sedang down. Jangan curhat kepada partner bisnis Anda, tapi selalu konsultasikan ke leader atau konsultasikan bisnis Anda. Sebaliknya, apabila mental Anda sedang berada di atas, segeralah memberi semangat kepada para partner bisnis Anda.
diskusikan mengenai kendala-kendala yang terjadi di lapangan dan cara mengatasinya hanya kepada leader Anda. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Saya selaku pemateri yang kelima akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu pemateri yang keempat. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Komunikasi teknik negosiasi. Sebagaimana kita sering mendengar bahwa negosiasi itu diartikan sebagai proses yang melibatkan upaya seorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain. Dan secara rinci kita dapat ketahui bahwa negosiasi itu merupakan proses untuk mencapai suatu kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dari pihak-pihak yang melakukan pihak-pihak dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan berbeda-beda satu sama lainnya. Oke. Yang berikut adalah komunikasi dalam negosiasi. Itu ada tiga. Ada tiga masalah besar dalam komunikasi, yaitu pertama, tidak saling bicara. Tidak saling bicara, kita langsung ke penjabaran materinya aja. Tidak langsung bisa bicara ini adalah bagaimana para negosiator itu mungkin tidak saling berbicara, atau paling tidak dilakukan dengan cara yang tidak dapat dipahami. Seringkali masing-masing pihak sudah mempunyai prasangka buruk terhadap pihak untuk memberi kesan kepada pihak yang ketiga tentang kebenaran pihaknya masing-masing. Bukannya berupaya untuk bernegosiasi yang menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, sekalipun mereka berbicara jelas dan langsung, mereka mungkin tidak mau saling mendengarkan. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Betapa seringnya orang tidak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh lawan bicaranya, atau yang dalam hal ini Anda bicarakan mungkin maksudnya betapa seringnya orang tidak memperhatikan apa yang Anda bicarakan, mungkin sama seringnya dengan ketidakmampuan Anda untuk mengulangi apa yang mereka telah katakan. Dalam negosiasi pun mungkin Anda terlalu sibuk memikirkan apa yang Anda kemukakan, bagaimana Anda akan menanggapi, kemudian bagaimana Anda akan menyusun kerangka argumentasi dan lainnya, yang hal itu yang akan yang berakibat komunikasi tidak terjadi. Kemudian yang poin yang ketiga adalah salah pengertian. Apa yang dikemukakan satu pihak diinterpretasikan pihak lain secara keliru, sekalipun para negosiator itu berada di ruang yang sama. Komunikasi dari satu pihak ke pihak lain itu bisa terjadi. Apabila kedua belah pihak berbicara dengan bahasa yang berbeda, maka kemungkinan yang terjadi adalah salah, kemudian kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, dan ketidakmampuan dalam melakukan peralihan, serta lain-lain. Kemudian yang dapat kami simpulkan dalam hal materi ini adalah yang pertama, ada 3 poin yang kesimpulan yang kami dapat ambil adalah: pertama, motivasi berprestasi adalah berprestasi itu dalam menjalankan wirausaha, menjadikan seorang wirausahawan mampu berpikir inovatif, kreatif, serta memiliki semangat juang dalam mengembangkan usaha yang dirintisnya. Kemudian yang kedua adalah sikap motivasi dalam kewirausahaan adalah kemampuan mental yang tangguh selalu ingin maju, sukses, atau mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi dalam mengaktualisasikan kemampuannya dan harapannya. Kemudian yang ketiga adalah cara menumbuhkan motivasi berprestasi dalam kewirausahaan, yang itu pertama dengan paksaan, yang kedua dengan persuasif, yang ketiga adalah dengan stimulan. Kemudian saran yang dapat kami ambil
inti dari ini adalah pertama, sebagai seorang wirausahawan harus mempunyai motivasi tinggi dalam prestasi guna mencapai tujuan yang diinginkannya. Kemudian yang kedua, yaitu seorang wirausahawan itu harus tekun dan ulet dalam penyampaian dari saya. Nah, saya akan kembalikan ke moderator. Saya akan kembalikan ke moderator untuk untuk menutup presentasi dari kelompok kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hola.